Mandel ya ini. Ini berdasarkan apa yang pernah juga aku lakukan, aku alami. Siapapun Anda, manakala hati hanya berzikir jahri dengan sirri, akibatnya seperti itu. Tubuh bergerak sendiri pada waktu, kadang-kadang itu hanya pada waktu zikir aja. Kadang-kadang terbawa juga ketika tidak berzikir. Kaki itu berjalan sendiri, ya apa? Sebab apapun zikir jahri dengan sirri tanpa dilandasi disertai dengan sirul asror, ngefek pak nang jasad pak. Kadang panas, ya. Kadang ya seperti itu. Betul-betul mandel ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun pangapunten sedaya, soalé kula pendak kepanggih kalih Gus Muklakson mesti wonten tanya jawab. Soalé kula memang memerlukan niku. Niku Gus, kula niki nek salat ten masjid, pernah salat ten masjid mboten wangsul. Maghrib sedaya wangsul kula tasik ten masjid. Niku ten sajadah kula niku kok wonten bunder-bunder abang, ijo, kuning, ireng ngoten Gus. Wonten-wonten kula kebas-kebas, tapi sik tetep mawon Gus, kula gelar malih tasik wonten malih. Napa niku sebagian perjalanan kula ngoten Gus? Namung niku Gus, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bertanya, tapi saya juga tidak nyongklok. Enggak. Mengapa hal itu terjadi? Saya tidak bertanya dan saya tidak menyongklok. Ngerti nyongklok nggih? Karena saya bukan termasuk paranormal. Ngoten. Ini berdasarkan apa yang pernah juga aku lakukan, aku alami. Siapapun Anda, manakala hati hanya berzikir jahri dengan sirri, akibatnya seperti itu. Aku nggak tanya pada waktu itu sampai sudah ada sirul asal, enggak tanya. Cuman saya pastikan tidak ada sirul asalnya. Awalnya tubuh bergerak sendiri pada waktu, kadang-kadang itu hanya pada waktu zikir aja. Kadang-kadang terbawa juga ketika tidak berzikir. Kaki itu berjalan sendiri, ya apa? Sebab
apapun zikir jahri dengan sirri tanpa dilandasi disertai dengan sirul asror, ngefek Pak nang jasad Pak. Kadang panas, ya, kadang ya seperti itu. Kalau tanya apakah ini proses saya, iya betul proses panjenengan. Saya hanya husnudzan dari Allah. Tetapi kalau ditanya bagaimana caranya, semuanya itu tidak akan terjadi lagi, karena akan membingungkan yang lain yang tidak paham. Hanya satu, tekankan sirul asrar. Udah ada di situ aja. Sebab semuanya akan surut, semuanya akan fana, manakala iman nyatanya hanya Allah. Kegelapan akan hilang manakala cahaya sudah datang. Saknaliko iku gelap hilang karena cahaya sudah datang. Lah cahaya itu akan datang, cahaya yang kumaksud adalah cahaya makrifat, bukan nurullah, bukan nurullah. Yang kumaksud cahaya makrifat itu adalah cahaya yang menerangi jagatnya ruh, bukan nurullah. Kalau nurullah itu di luar jagatnya ruh. Apa jagat dunia ini nurullah, dunia saisine makhluk kabeh iku nurullah. Makanya sampai ningali nurullah tidak akan melihat zatullah, nggak akan bisa. Ulap aman apa silau. Makanya saya katakan kau tidak akan bisa melihat wujudnya matahari selama kau melihat cahayanya matahari. Nggak kuat Pak, gitu. Efeknya seperti itu. Tapi ibu jangan pernah putus asa, karena itu proses ibu. Hal itu akan berhenti Bu manakala yang dikomandangkan dalam diri ibu ruh itu mau untuk melaksanakan syu'arul basyirah di dalam dzikir sirul asrar. Udah ikuti aja sirul asrar di syu'arul basyirah, nanti Allah sendiri yang membuka di ainul basyirah dan hakul basyirah. Di situ nyun sewu, gak hanya ibu yang mengalami seperti itu, banyak yang mengalami seperti itu, banyak. Saya juga pernah alami seperti itu dulu, makanya saya bisa berkata, artinya saya mengatakan seperti itu juga pengalaman pada diri saya dulu Bu. Saya enggak gembosi loh, enggak ya. Saya bicara atas diri saya sendiri. Makanya saya tadi tidak bertanya, juga tidak nyongklok. Enggak. Saya pastikan. Karena itu pernah terjadi pada diri saya. Sampai enggak sadar, enggak ada niat untuk menggerakkan, enggak ada. Dengan sendirinya itu bergerak sendiri. Sehingga saya melihat hidupnya aja. Kalau melihat hidupnya berarti itu proses panjenengan Bu. Wis, Ibu saya kasih solusi biar hal itu tidak terjadi, dan itu pun kita tidak menginginkan hal itu, memang Ibu enggak menginginkan, tapi bergerak sendiri. Akhirnya anak istri, anak suami dan orang dekat kita kan bingung Pak ya. Akhirnya kebanyakan itu gara-gara kuwi ngaji hakikat itu boleh ngomong lah. Ini Pak, kemarin itu ada orang Blitar Pak. Ibu sak anaknya. Anaknya sudah masuk di pendidikan tauhid la ilaha illa anta, terus saya tugaskan untuk berkholwat 40 hari. Perempuan ini Pak, perempuan, beliaunya perempuan. Masih muda dia, masih muda. Terus ketika detik saya perintahkan untuk kholwat 40 hari,
Saya suruh bilang sama orang tuanya, ketepatan di Blitar sana tetangga desa itu pernah gitu gendeng. Akhirnya takut. Moro nang omah kula, Gus, engko gak kaya tangga desa kula niku ah. Jawabku, ya apa, Pak? Iku urusane Allah. Dene gendenge iku gendeng nang Allah, malah aku seneng. Sing bahaya kan gendenge nang sakliyane Gusti Allah. Niki. Dalam keluarga Pak nyuwun sewu, jenengan sudah punya anak 2 atau 3. Terus Pak gendeng ambek wong wedok liya jenengan gak susah? Halo? Atau tak balik, ibu gendeng ambek wong lanang liya, Pak susah mboten? Susah. Bahasane derem iki. Nek gendenge nang Allah, itu yang mohon maaf, itulah pengalaman-pengalaman yang diterjadikan oleh para kekasih Allah. Pertanyaannya, apakah berapa bulan, berapa tahun? Tak jawab, kanti meden-medeni, iso uga sampai mati. Itu urusannya Allah. Tambah nang menur ya percuma. Wong hatinya gandrung nang Allah, akhirnya lalai segala dilalaikan Allah akal ambek hati tentang urusan dunia. Itu berarti diletakkan di majdubun. Urusannya Allah nyapa. Tapi teori mengatakan kalau lewat wasilun seperti pondasi ilmu itu digenahkan terlebih dahulu, dijelaskan, difahami terlebih dahulu, kemungkinan kecil ke majdubun, kemungkinan besar ke wasil. Nek wasilun itu apa? Akal seiso interaksi sesama makhluk hablum minan nas. Saged wajar, secara fuqahanya itu wajar. Cuman hati jenengan iki nggak bisa dijak bicara interaksi dengan dunia, nggak iso. Hanya satu bicara hanya pada Allah. Karena gendeng nang Allah iku mangono. Iya. Nggih Bu, niku proses jenengan. Rapopo, rasalah jenengan rasalah. Memang diterjadikan lewat proses seperti itu. Tapi kalau saya boleh mengatakan, ibu sebelum seperti itu seperti keadaan seperti itu, fisik seperti itu, aku yakin jenengan waktu zikir itu tidak sampai sirul asrar. Jahri paling enggak siri terus. Siri lah. Aku gak usah sampai pasti enggak usah sampai niku kayak enggak, mesti sampai niku belum tersertai dengan sirul asrar. Memang itu pengaruh-pengaruh apa yang ada di dalam diri kita yang selain daripada hidup itu. Kalau sudah ke sirul asrar, beda Pak, terkendali, kecuali wonten majdubun, walaupun yang majdubun itu nggak mungkin seperti itu. Paling ya khaliqul adat wonten mawon. Cara wong iku senengane sarungan suwalan ae. Senengane wong sandangan muda. Dalem kebimbang. Otomatis. Nek cemburu nang Allah ya kok kan golek ya Allah. Lah ngoten ya. Mestinya seperti itu. Rasulullah itu jalurnya itu wasilun Pak. Mengajarkan terhadap umat itu wasilun. Ya, wasilun. Jadi njobo ya diramut, jero ya diramut. Akhirnya njobo ketika diramut ikut dadi jero. Itulah
kesempurnaan dalam Islam. Udhulu fisil mikafah di situ. Nggih. Ada lagi? Tadi dikatakan 3 kali. Sudah ya. Oke, untuk masih mungkin secara pribadi mawon. Oleh karena kita juga ada pertimbangan teman-teman, ada gawe lagi ya. Ngaten seulan ngarep bisa ketemu. Kalau manut mawon kali pengurus pun, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang dipaparkan Allah terhadap kita. Mudah-mudahan menjadi ilmu ingkang barokah, menjadi ilmu ingkang manfaat terhadap anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afati dunya wa adzabil akhirah wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Allahumma nawwir qulubana wa ilaihim binuri hidayatika wa ma'rifatika. Ya Allah, terangilah hati kami dan anak putu kami dengan cahaya hidayahmu ya Allah, dengan cahaya ma'rifatmu ya Allah, sehingga kami dan anak putu kami bisa liqo terhadap dirimu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Fatahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ilaihim. Ya Allah, kaulah yang maha pembuka, bukalah hati kami dan anak istri dan anak putu kami untuk marifat terhadap dirimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.